Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan praktek tutorial Sub Assembly Composer yang kedua. Tadi kita telah membuat sebuah sub assembly sederhana dengan hanya menggunakan satu garis statis sepanjang 10 meter, yaitu yang komponen geometrinya terdiri dari hanya 2 poin dan satu link, dan panjangnya statis 10 meter ya. Dan selanjutnya kita akan membuat yang sama seperti itu, tetapi sekarang panjangnya kita buat dinamis, jadi bisa di input di Civil 3D. Bisa kita pilih panjangnya nanti di Civil 3D 5 meter, 10 meter, 15 meter, atau berapapun yang kita inginkan. Oke, jadi untuk lebih memberikan pemahaman bagaimana algoritma dari pekerjaan, maksud saya bagaimana cara membuat subassembly Civil 3D di SAC, kita akan mulai dari tahap awal ya. Kita tidak akan gunakan file yang tadi. Oke, dan sebelumnya untuk memudahkan mengakses program subassembly composer itu sendiri, kita akan tampilkan icon dari subassembly composer di desktop. Jadi kita tidak perlu akses ke Windows Start Menu terus ya. Caranya adalah tetap pada Windows Start Menu, Autodesk, sesuai dengan versi AutoCAD Civil 3D Anda. Kemudian di sini Autodesk Subassembly Composer, klik kanan, More. Ini pilih Open File Location. Ini. Di sini pada Autodesk Subassembly Composer, klik kanan dan pilih Send to Desktop. Oke. Jadi ini icon dari Subassembly Composer telah ada di desktop. Jadi tinggal kita klik saja dari desktop komputer kita untuk mulai mengaktifkan Subassembly Composer ya. Oke. Mari kita mulai, double klik. Nah, kita mulai dari tahap awal lagi ya. Jadi ini interface dari Subassembly Composer, dan otomatis nama filenya, nama file PKT-nya akan diberi nama otomatis oleh Civil 3D sebagai Subassembly 1, dan juga nama subassembly-nya akan diberi nama dengan Subassembly 1. Oke. Dan untuk pertama kali kita beri nama dulu file PKT-nya atau file kerjanya sendiri. Dari file, save as, cari folder kerja kita tadi di sini ya. Di folder latihan SAC 2026. Yang ini namanya kita buat menjadi simple line 02 dinamis length atau L dinamis. Save. Oke, ada yang salah. Dinamis. Oke. Save. Nah, ini dia ya. File kerjanya sudah terbuat berformat PKT file. Dan di sini nama subassembly-nya sendiri masih subassembly 1 ini. Kita rubah juga nama subassembly 1-nya. Ini namanya saya sarankan berbeda ya. Tidak sama antara nama filenya, nama file PKT-nya dengan nama subassembly-nya sendiri. Nama file PKT ini hanya berlaku di Windows.
untuk menyimpan file kerja ya. Sementara untuk nama resmi dari subassembly itu di Civil 3D merubahnya di sini ya, pada subassembly name, pada paket setting, pada jendela paket setting yang ini defaultnya adalah subassembly 1, kita ganti namanya menjadi sample line atau SL02 dinamis, L dinamis, enter. Maksud saya ini SL adalah singkatan dari simple line 02 tutorial kita, praktek tutorial kita yang nomor 2, dan dinamis adalah kita akan membuat panjangnya dinamis. Oke, save. Oke, kita akan mulai lagi dari tahap awal. Di sini toolbox, tempat kita mengambil jenis geometrinya. Kita akan gunakan point aja ya. Untuk tutorial-tutorial awal ini kita akan gunakan point saja. Dari toolbox. Dan ini flowchart, tempat kita menyusun algoritma dari subassembly yang kita buat. Dan ini properti, tempat kita memasukkan properti geometrinya, tempat kita merubah properti geometri. Dan ini preview, tempat kita melihat hasilnya. Dan ini paket setting, kegunaannya salah satunya untuk merubah atau menginput nama dari subassembly. Dan kegunaannya banyak yang lain lagi yang akan kita bahas pada tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, mari kita mulai merakit sebuah sample line, merakit sebuah subassembly yang berupa simple line atau garis sederhana dengan menggunakan 2 poin dan 1 link seperti yang tadi. Namun perbedaannya sekarang kita buat panjangnya dinamis. Oke. Dari sini, dari toolbox, klik pada poin, tahan dan drag ke jendela flowchart, tempatkan pas di bawah start. Ini biarkan tetap default ya, biarkan tetap default. Tipenya delta X dan delta Y, from point origin, dan delta X0, delta Y0. Oke, ini titik pertama yang akan attach ke baseline koridor di Civil 3D nanti. Dan kita tambahkan poin kedua. Klik pada poin, seret ke sini, lepaskan. Oke, ini bisa kita atur-atur ya. Ini tidak berpengaruh kepada bentuk subassembly. Ini tadi kan kita buat panjangnya statis 10 meter ya. Sekarang kita akan gunakan variabel dinamis. Jadi caranya adalah di sini pada paket setting, pilih input output. Input output. Ini ya. Tab kedua input output. Kita perbesar nih. Kita perbesar ini. Di sini ada beberapa opsi ya. Kita langsung klik di sini create parameter. Klik create parameter. Nah, ini otomatis dinamakan parameter 2. Kita ganti namanya menjadi panjang. Ini nama variabel ya, panjang. Dan untuk tipe pastikan pilih double. Double ya, double ini adalah input untuk angka. Direction biarkan tetap input yaitu defaultnya. Dan untuk default value kita buat 10 meter ya. Jadi artinya secara statis panjang dari simple line di assembly ini tetap 10 meter.
tetapi dia nanti bisa kita rubah-rubah di Civil 3D. Oke. Dan kemudian fit to screen untuk menampilkan semacam preview dari model kita ini. Ini bisa kita rubah-rubah ya, posisi dari jendela-jendela ini. Nah, ini dia. Oke. Kemudian kalau ada keraguan, kalau misalnya layar sudah tidak standar lagi, bisa kita normalkan lagi atau restore interface utama dari sub assembly composer ini dengan cara view restore default layout. Jadi ini kembali seperti aslinya. Jadi jangan khawatir untuk merubah-rubah interface dari sub assembly composer ini, karena jika bentuknya sudah tidak Anda pahami atau sudah teracak-acak, Anda bisa langsung saja ya normalkan lagi melalui view restore default layout. Oke, mari kita lanjutkan. Di sini kita telah membuat parameter namanya panjang, tipenya double. Double ini adalah input berupa numerik atau angka. Untuk direction input default value 10 meter. Nah, ini copy saja panjang ini. Klik dan copy. Nah, di sini kita tetap pilih yang tadi ya, geometri tipenya delta X dan delta Y untuk P2 dan P1 ya. Untuk P1 biarkan semuanya tetap default. Untuk P1 atau poin 1 biarkan tetap default. Dan untuk poin P2, referensinya adalah poin P1 ya, from point P1. Dan poin geometri propertinya ini kita pilih delta X dan delta Y. Delta X-nya kalau kita buat 10 seperti tadi, dia akan bersifat statis di Civil 3D. Agar bisa kita input dan kita rubah-rubah variabelnya di Civil 3D atau menjadi variabel bebas yang bersifat dinamis, maka kita inputkan di sini variabel, bukan lagi angka mati, yaitu ini, panjang. Default 10. Fit to screen untuk melihat hasilnya. Oke, selesai. Kita telah berhasil membuat sebuah subassembly yang terdiri dari 2 poin P1 dan P2 dan 1 link dengan panjangnya bersifat dinamis. Oke, kemudian save. Demikianlah praktek tutorial membuat subassembly yang kedua ini. Di sini namanya pada folder latihan kita ini Simple Line 02 Dinamis. Dan pada tutorial selanjutnya kita akan merunning subassembly sederhana yang sudah kita buat ini di Civil 3D dan bagaimana efeknya ya. Terima kasih.